Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Desnila, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Kerinci, Prodi MPI, kelas B, mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar, definisi, syarat-syarat, kepribadian dan etika, prinsip-prinsip, sasaran dan perkembangan teori pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama adalah konsep dasar kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan, teknik, atau seni yang dimiliki oleh seseorang untuk membuat sekelompok orang dengan segala aktivitasnya mengikuti, mentaati segala keinginannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi dari pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan lebih, memiliki peranan penting dalam merumuskan atau mencapai tujuan sebuah kelompok. Pemimpin merupakan orang yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas kelompok. Adapun syarat-syarat dari kepemimpinan dalam pendidikan adalah yang pertama, kekuasaan. Seseorang akan menjadi pemimpin dalam pendidikan tentunya harus memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam artian mampu menguasai, mampu mempengaruhi anggota-anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, kewibawaan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus berwibawa, harus menunjukkan wibawa kepada para anggotanya, sehingga nantinya kita akan disegani oleh para bawahannya. Yang ketiga adalah kemampuan. Ini adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin, terutama pemimpin dalam pendidikan. Karena dengan kemampuan kita bisa mengontrol, bisa mempengaruhi, bisa mengarahkan organisasi yang kita pimpin ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, ada peranan kepemimpinan. Ada 8 dimensi dari kepemimpinan di lembaga pendidikan yang sukses. Yang pertama, mampu menetapkan nilai dan pandangan yang dimiliki untuk mencapai harapan, mengatur kemana arah, dan membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua, mampu menguasai kondisi dari pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, mampu mengubah struktur organisasi dan mendesain ulang aturan dan tanggung jawab. Yang keempat, mampu memperkaya kurikulum. 5. Mampu meningkatkan kualitas pengajaran. 6. Mampu meningkatkan kualitas proses pengajaran dan pembelajaran. 8. Mampu membawa. Yang ketujuh, mampu membangun kolaborasi internal lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah mampu membangun hubungan yang kuat dengan pihak luar lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah prinsip dan sasaran kepemimpinan. Hal yang boleh dilakukan lembaga pendidikan adalah yang pertama, belajar dengan cepat sehingga mampu memotivasi anggota tim. Kemudian yang kedua, meminta pendapat tim tentang situasi yang sedang terjadi. Yang ketiga, berpikir melampaui apa yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek. 4. Mengetahui cara melatih dan mengembangkan tim. Yang kelima, menetapkan standar untuk membangun tim yang dapat diandalkan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga pendidikan. Yang pertama, memikirkan hasil kemarin dan masih akan diperhitungkan untuk besok. Selanjutnya, menjadi tidak terhubung dengan emosi diri sendiri. Yang ketiga, tidak memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang keempat, tidak meminta umpan balik tentang keterampilan dan ide-ide yang dicetuskan. Dan yang terakhir adalah tidak menjaga
kebugaran. Selanjutnya, ada beberapa indikator kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada empati. Empati merupakan kemampuan untuk melihat permasalahan orang lain sebagai permasalahannya. Yang kedua adalah kehangatan. Kehangatan merupakan kemampuan menyampaikan permasalahan dengan hangat, dengan jelas. Kemudian yang ketiga, keaslian. Keaslian adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang efektif. Yang keempat, kekonkretan. Kekonkretan merupakan kemampuan mengenali kenyataan dari permasalahan atau isu. Perkembangan teori pemimpin dan kepemimpinan. Teori Kepemimpinan Pendidikan tahun 1994. Pada masa ini, pemimpin berperan sebagai manajer menengah klasik. Maksudnya di sini adalah pemimpin menerima perintah dari kepala bagian pengawas dan personil kantor pusat lainnya. Sedangkan di sisi lain, menyampaikan pesan tersebut kepada kepala departemen, guru, dan siswa. Selanjutnya, teori kepemimpinan pendidikan tahun 1999, di mana pada masa ini pemimpin terkadang disebut sebagai profesor, sebab dianggap sebagai salah satu anggota komunitas yang paling terpelajar. Pemimpin dianggap sebagai guru terbaik dan paling berbakat. Yang ketiga, teori kepemimpinan pendidikan tahun 2001. Pada tahun 2001, pekerjaan pemimpin meliputi dua hal, yaitu tantangan dan juga tuntutan. Karena masa ini merupakan masa tipping point perubahan, yaitu perpindahan abad. Kemudian, tuntutan yang besar dengan tantangan yang tinggi ini juga tetap berpotensi untuk memberikan penghargaan tinggi bagi pemimpin. Namun, tidak hanya dalam bidang bakat akademik saja seperti pada tahun 1999. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.